Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, yang penuh berkah dan penuh rahmat, ya. Bersama Lia di sini dari formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai nanti mengikuti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat akan menemani ruang dengar Anda hari ini Senin tanggal 2 Maret 2026. Kembali hadir program kajian Ramadan hasil kolaborasi Kops Balik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105 Rai FM. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu Ramadan bulan Tarbiyah. Bersama kita telah hadir narasumber yang insya Allah akan membimbing kita semua, yakni Ustadz Harun Ar-Rasyid, ya Ustadz ya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz ini? Alhamdulillah. Terkadang ketika kita mendengar kata tarbiyah ya, yang terbayang adalah proses pendidikan yang berkelanjutan, membentuk, membimbing, dan menumbuhkan. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Selama sebulan penuh kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi, meningkatkan kesabaran, dan memperbanyak amal ibadah, serta menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Namun yang menjadi pertanyaannya, sudah sejauh manakah Ramadan mendidik diri kita? Apakah setelah Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kepada Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan ceramahnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semesta alam dan senantiasa kita bersyukur dan menjadi contoh terbaik dari sana yang sudah jadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Pemirsa Rau FM Padang Sidimpuan, siang hari ini tema kita adalah vaksin. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah suhu bulannya, ritualnya di seluruh bulan. Bulan sangat betul istimewa. Rahmat, surah, dan berbagai macam lain. Tapi dalam kesempatan kali ini kita membahas bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan atau bulan latihan. Karena memang Ramadan itu melatih fisik kita, melatih jiwa mental kita, dan kemudian melatih akhlak kita. Sedangkan akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorong sebuah perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Oleh karena itu, Ramadan itu merupakan bulan tarbiyah, betul melatih kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dari tujuan dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan la'alla litaraji, bukan laita bitamani, tapi la'alla. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu secara etimologi artinya takut, sedangkan terminologi itu al-intisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Artinya orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam proses perjalanan hidup ini dia semakin tenang, semakin damai, keluarganya semakin sakinah dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa poin yang kita ambil dari Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan,
bulan pelatihan untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menjadi insan kamil, yang sehat fisiknya, yang sehat mentalnya, yang bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, in Ramadan sebagai bulan tarbiyah itu adalah melatih kita, mendidik kita untuk senantiasa bersikap disiplin. Disiplin diri kita, senantiasa disiplin waktu kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk sahur dan waktunya tidak lewat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Bagaimana kita dididik untuk sahur, jaga waktu kita, bagaimana kita untuk berbuka dan disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa keberhasilan seseorang di dalam hidupnya salah satunya dengan adanya sikap disiplin. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang sangat begitu populer, Allah bersumpah dengan bahasa wal asr. Bagaimana kita menjaga waktu itu, bagaimana kita bersikap disiplin dalam hidup ini, dan Ramadan itu membentuk diri kita untuk senantiasa disiplin dalam hidup ini. Kemudian ada beberapa hal yang membatalkan puasa dan kita dididik dalam Ramadan untuk kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun tidak ada orang, tidak dilihat orang, tapi kita semakin muraqabah, semakin dekat dengan Allah, semakin menyadari bahwa bagaimana kita betul-betul melaksanakan puasa ini dengan disiplin, dengan sebaik-baiknya. Dan mana kedisiplinan ini insya Allah nanti akan membawa perubahan ke dalam diri kita, perubahan kepada yang lebih baik, perubahan untuk mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, yang ingin kita raih dalam hidup ini, baik itu dalam proses perjalanan karir kita, di tempat kita bekerja dan dimanapun. Dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Sedangkan Ramadan mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin. Ramadan melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Disiplin diri kita, disiplin waktu. Kemudian yang kedua, Ramadan itu mendidik dan melatih kita. Ramadan itu sebagai pengendalian diri. Bagaimana di Ramadan kita dilatih emosi kita, dilatih diri kita, sehingga kita khawatir dari tertinggal dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Khamsatu asyatu bitusum itu betul sawabu. Ada 5 yang membatalkan puasa. Maksudnya itu betul sawabu. Artinya puasanya itu sah, tapi tubuh tilu sawabu itu tidak ada pahalanya. Yang didapatkannya hanya lapar dan haus. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Apa itu? Yang pertama al-ghazib. Bagaimana di Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan diri kita supaya jangan bohong. Kalau masih ada ketika Ramadan, dia masih ada bohongnya, itu sama dengan yang didapatnya adalah lapar dan haus. Tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wal ghibat itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Kita dilatih jadi maka jangan sama sekali kita di Ramadan ini jangan sekali-kali kita melaksanakan ghibah. Kan jelas disebutkan ghibah. Betul, Ya. Ustaz. Ayakulalah ma'akhi himayatan fakaritumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu? Jadi orang yang ghibah di Ramadan sama dengan makan maitan, bangkai. Akan disebutkan Allah fakaritum, siapa yang suka makan bangkai, yang kanibal. Betul, Ustaz. Fakaritum, orang itu pasti akan jijik. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa membatalkan puasa itu adalah wanita. Jadi itu artinya
yang bikin propaganda, mengadu domba orang lain. Kalau masih bulan puasa, mengadu domba orang lain, menyebutkan orang lain dan sebagainya sama dengan puasa. Kemudian yang keempat itu adalah wanita curug syahwat, memandang lawan jenisnya yang bukan haknya, yang tidak ada haknya di sana, tapi dipandang. Ketika dia melawan pandang lawan jenisnya dengan syahwat, sama saja, baik laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki sama saja. Karena fitrahnya dalam hidup ini, laki-laki suka sama perempuan dan perempuan suka sama laki-laki. Ketika dia melihatnya warna lebih syahwat itu sama dengan uh, membatalkan pahala puasanya. Jadi yang dapat itu hanya lapar dan haus saja. Kemudian yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah, yaitu bersumpah palsu. Sudah sumpah palsu dia padahal dia melaksanakan puasa, itu sama dengan tidak ada nilai puasanya. Jadi yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Oleh karena itu di pemirsa Raw FM yang dirahmati, yang kedua kita dilatih di bulan Ramadan senantiasa mengingatkan diri kita agar terhindar dari. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu melatih kita untuk senantiasa bersifat empati. Ya, empati. Apa itu empati? Merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana merasakan sakitnya orang lain. Empati. Sehingga apa yang terjadi? Di Ramadan ini kita kali nafsu. Sehingga merasakan perasaan orang lain, sehingga halus perasaannya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, bersifat empati kepada orang lain. Ternyata lapar itu tidak enak. Kita merasakan sesuatu ya. Ya kita merasakan. Ternyata halus itu tidak enak. Tapi di Ramadan ini bersifat empati, bagaimana kita terhadap penderitaan orang lain, sehingga karena nantinya kita mudah untuk mengeluarkan zakat. Bahkan dengan sukanya kita berbagi kepada orang lain, sama dengan kepedulian kita menyambungkan tali silaturahmi kita dengan berbagi kepada mereka. Karena bagaimana kita pentingnya hubungan kita dengan Allah, itu sama pentingnya hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau hubungan kita kepada Allah itu biasanya disebut dengan kita sholat. Sedangkan hubungan kita kepada sesama manusia selalu disebut dengan silaturahmi. Antara sholat dan silaturahmi itu sebenarnya kalimat yang sesama. Sholat huruf shotnya itu di atas, sedangkan silaturahmi itu huruf shotnya itu di bawah. Hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Artinya apa? Bagaimana pentingnya hubungan kita dengan Allah, menjaga kewajiban kita sama pentingnya dengan menjaga hubungan kita dengan sesama. Dan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita dididik untuk senantiasa bersikap empati, merasakan penderitaan orang lain, merasakan kesusahan orang lain, berusahakan orang-orang yang kelaparan, jatuh, dan jadi kita mudah untuk berbagi. Ada orang dia rajin salat, dia rajin ke salat sunnahnya rajin, dia tidak bermaksiat, dia sempat tobat dan lain sebagainya. Dia rajin ke masjid, tapi disebutkan Allah menjadi penista agama. Padahal dia rajin sholat. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak peduli dengan orang-orang yang miskin yang ada di sebelah. Mungkin di tetangganya, masyarakatnya. Nah, itu yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Ara'aitan ladzi 'alladzi 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 'alladzi
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, dibiarkan saja anak yatim itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin, lalai dia dengan salatnya, bisa saja waktunya, bisa saja baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dalam salatnya alladzina hum yura'un, dia dalam beribadah itu senantiasa ria, pamer dia. Yang diharapkannya pujian dari manusia, pujian dari atasannya, pujian dari yang adalah kepentingannya. Kemudian wayam na'u dan ma'u, dia enggan membantu orang dengan barang-barang yang perlu. Jadi ketika dia bersedekah, ketika dia membantu orang lain, hanya yang diberikan itu yang sisa-sisanya saja, sudah kira-kira layak tidak dipakai lagi, kemudian dan oleh karena itu Ramadan ini melatih kita untuk bersikap empati di dalam hidup. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Di segmen pertama ini kita jeda dulu sebentar ya Ustaz ya. Kita ke iklan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masih bareng dia Ustaz kita di siang hari ini yang membahas seputar Ramadan adalah bulan tarbiyah ya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bertanya ya, boleh langsung menghubungi di akun nomor 082299996105. Ini dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya. Oke, mungkin untuk Ustaz langsung saja dilanjutkan, Ustaz. Ya, baik, pemirsa Raw FM, para sahabat. Kemudian selanjutnya suci Ramadan kita akan kita. Apa itu maksudnya? Di bulan suci Ramadan ini banyak rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Mulai dari sholat tarawih kita, sholat fardu kita, kemudian tadarus kita, lagi sholat tahajud kita, lagi infak dan sedekah kita, lagi kewajiban ibadah kita yang lain. Kita dididik untuk meningkatkan spiritualitas kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita banyak melaksanakan kegiatan itu masjid. Kenapa di masjid kita melaksanakan sholat tarawih? Karena seseorang paling dekat dengan Allah ketika dia berada di masjid. Maka masjid itu merupakan tempat sujud. Masjid itu merupakan tempat sujud, sehingga apa yang terjadi ketika ingin melihat seorang siapa yang paling dekat dengan Allah, itu bisa dilihat dia dengan rajinnya. Oleh karena itu di Ramadan ini kita dilatih yang meningkatkan spiritual kita untuk senantiasa rajin kita di masjid. Dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan zikir ya, maka insya Allah kehidupannya akan semakin ala gitu. Pertama ini ingat dengan bahagia. Jadi dengan hadirnya kita dididik untuk mendapatkan semangat, karena memang yang kita cari dalam hidup salah satu adalah ketenangan. Kemudian yang selanjutnya, Ramadan sebagai bulan tarbiyah, kita dididik dan dilatih untuk diajarkan dalam persamaan derajat. Apa itu maksudnya persamaan derajat? Dari siapapun orangnya di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih dan dididik untuk sama-sama melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, laki-laki dan perempuan, asalkan dia mukallaf sudah memenuhi syarat,
dan kita wajib melaksanakan puasa di bulan suci. Apa itu artinya? Bahwa kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja. Tidak ada perbedaan kita antara yang berkulit putih, Aduh. kulit hitam, atau mungkin negaranya di Indonesia atau negara-negara yang lain, misalkan dia Muslim, semuanya sama kesamaan. Ya, kalau kita wajib melaksanakan puasa. Karena memang puasa itu kata Nabi sungguh pasti orang yang rajin melaksanakan puasa, maka insya Allah dia akan bersih dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kesehatan. Oke, Ustaz. Oke, ini ada yang bertanya di Facebook kita. Assalamualaikum Ustaz. Ya, izin bertanya Pak Ustaz, boleh? Jika ada orang yang berbohong yang tujuan dari kebohongannya itu untuk menghindari pertikaian dengan orang lain, bagaimana kondisi puasa orang tersebut, Ustaz? Mohon jawabannya. Ada ini pertanyaannya sangat keras kan? Keras. Sangat Ustaz. sangat berat ini pertanyaannya, ya. Bagaimana kita harus berbohong untuk menghindari pertikaian orang lain. Jadi sebenarnya bohong itu sesuatu yang dilarang, apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Jadi lihat dulu konteksnya itu yang seperti apa pertikaiannya kira-kira. Jadi kita tidak boleh benarkan berbohong. Jadi kadang-kadang kalau tidak terlalu jelas persoalannya, menjawabnya agak sungkan juga bagaimana kan. Jadi yang penting berbohong itu sesuatu yang dilarang, yang tidak dibolehkan kita kan. Apalagi bulan puasa. Apalagi bulan puasa di Ramadan. Nanti khawatir kita dengan berbohong kemudian menutupi kesalahan satu dengan kesalahan yang lain berbohong juga. Padahal jelas disebutkan bahwa berbohong itu akan menyelamatkanmu sebentar, tapi menghancurkanmu selamanya. Ya. Bohong itu mungkin selama saya sebentar, karena begitu banyak begitu keluar kebohongan itu sehingga orang kadang-kadang melazimkan bohong, mudah bohong. Akhirnya memang kita kadang melalui bohong kita selama sebentar. Itu banyak menghancur kita selamanya. Artinya terngiang-ngiang. Jadi walau sebenarnya kulil haq walau kana murun, sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Nanti orang yang bertikai itu di belakang hari kemudian diketahui bahwa dia itu berbohong. Tambah lagi masalahnya. Awalnya masalah itu hanya antara si A dengan si B. Kemudian melalui mediasi yang ketiga si C umpamanya. Ternyata yang mediasi itu bohong juga. Ya, dan rapat-rapat tertutup yang buruk itu, kebohongan itu dia tidak akan lama-lama tahun. Jadi yang paling bagusnya kita hindari berbohong itu, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita melatih Ramadan sudah melatih kita untuk senantiasa jujur kita. Mungkin itu. Oke, mungkin semua terjawab ya untuk pendengar kita di manapun berada ini. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi, Ustaz? Selanjutnya bulan suci Ramadan ini berarti dan kita untuk memperbanyak karakter-karakter yang baik. Seperti tadi disampaikan, karakter itu sikap yang muncul dalam diri seseorang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi itu contoh sederhananya seperti ini. Di jalan raya ada terjadi kecelakaan, tabrakan atau apa. Kemudian dengan adanya tabrakan itu, respon orang itu berbeda-beda. Itu bisa dilihat dari karakter atau akhlak seseorang itu. Ada orang yang segera membantunya, mengangkatnya, dan bawanya ke rumah sakit. Nah, kemudian ada orang yang responnya itu biasa-biasa saja, tidak peduli dia. Yang penting dia berdiri, dia lewat saja, tidak ada pedulinya. Begitulah karakternya.
Ada orang yang eh, kerjanya cuman apa namanya, update status saja, Hmm. divideokannya, Video kan. kemudian eh, di postingnya saja, hanya mengambil keuntungan dari Hmm. proses apa Kejadian itu. terjadinya kejadian. Nah, jadi kalau orang memiliki pribadi yang baik, Hmm. akal yang baik, dididik di Ramadan, salah satunya dia akan segera membantu apa yang kira-kira bisa dibantu, Hmm. melaporkan kepada tugas, uh, reflekslah dia, artinya membantu orang yang kecelakaan tersebut dengan itu di antara contoh latihan dari proses Karakter. Ramadan seperti itu. Karena di Ramadan ini kita harus banyak lihat karakter. Selain itu, kita di Ramadan ini dilatih untuk senantiasa bersifat. Jadi tidak peduli kita dimanapun, kalau yang berpuasa, berpuasa. Dan berpuasa itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi yang tidak, bagi yang puasa itu sesuatu yang sangat berat bagi yang imannya sangat lemah. Oh. Bagi yang imannya kuat, puasa itu sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang sangat Hmm. terlebih. Oh, ini dalam rangka mencapai Allah. Nah, ada orang itu puasa, dia mengaku muslim, mengaku beriman, tapi tidak melaksanakan berpuasa. Maka berpuasa itu sangat berat. Misalnya orang-orang yang tahu sebenarnya, orang-orang yang tahu, karena memang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Tuhan. Ketika dia masuk kamar umpamanya dia, maka siapa yang tahu? Waduh, Maka betul betul. pahalanya Allah yang mengkasih as-sawmuli wa ana tuzaki puasa, dan aku yang akan membalasnya. Dan di Ramadan ini sebagai bulan terbiak untuk senantiasa kita dilatih untuk bersikap jujur, Sikap jujur. jujur dan bahkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang empat itu salah satu itu sedikit benar. Bisa di dalamnya makna bahwa Rasulullah itu orangnya jujur. Bahkan dari kecil Rasulullah itu sudah digelar dengan al-amin. Al-Amin. Maka orang-orang yang terbiasa dalam jujur dalam hidupnya, kata-katanya jujur, maka insya Allah dia akan lebih mudah meraih kesuksesan dalam Allah akan. Kalau dia masih bohong, untuk waktu itu dia selamat, tapi di kemudian hari dia akan bisa. Kalaupun tidak di atas dunia, dia selamat dari kebohongannya. Nah, nanti di hadapan Allah, dia kebohongannya itu akan ditagih lagi, Akan ditanya juga akan setiap ditanya juga, karena memang sebiji zarah yang kita uh, laksanakan semuanya semuanya akan pasti ditagih. begini Ustaz, bagaimana cara mengendalikan emosi saat berpuasa, terutama ketika sedang lelah bekerja? Jadi lebih kalau emosi itu lebih cenderung ke mental ya, Mental, betul. mental ya. Jadi kalau ditanya apa itu mental itu ya? Kalau mental itu segala sesuatu yang mengarah kepada pemikiran, Emosi. pertimbangan, perasaan. Jadi yang sekarang yang kena itu mental yang parah. Oh. Jadi kalau di dalam Islam ketika mudah emosi, mudah marah itu yang kena itu mentalnya. Jadi sama dengan ada yang di rumah sakit jiwa. Jadi yang rumah sakit jiwa itu eh, yang sakit itu tidak fisiknya, tapi yang sakit mentalnya itu ya. Sakit itu mentalnya. Pemikirannya dia Pemikiran sudah dewasa, tapi pemikirannya seperti masih anak-anak anak-anak, atau gitu kan? Tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, baik mentalnya. Jadi ketika mudah marah, pada mudah puasa, nah, ada namanya kalau di kampus itu namanya mata kuliahnya konseling perspektif Islam. Ada konseling perspektif Islam. Bagaimana di konseling? Konseling itu proses memberikan bantuan kepada seseorang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada dia yang seperti itu, dia harus konseling. Terapi konseling itu banyak, bisa dengan sabar. Kemudian apa itu sabar? Al-habasu li nafsi ala ma taqruhu.
menahan diri dari sesuatu yang tidak dia suka, karena memang hidup itu begitu. Hidup itu memang begitu. Selama kita hidup, jin itu kan ada. Betul, Ustaz. Bahkan dalam surah Al-Mulk ayat 2 disebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi selama kita mati dan hidup itu ujian. Jadi selama hidup itu ujian ada. Apa tujuannya? Dia meluakum, menguji kamu siapa yang paling ahsan, siapa yang paling bagus amalnya. Tidak yang paling banyak, tapi Paling siapa di bagus. antara kita yang paling Bagus. bagus amalnya. Jadi untuk mengelola emosi tersebut supaya jangan marah-marah, Lagi udah saat bekerja. capek, ya kita kerja, udah pulang capek lagi, anak yang merengek lagi, suami mungkin yang harus dilayani kalau dia istri, ya jadi harus dikasih salah satunya dengan sabar, kemudian banyak istighfar, kemudian dia kalau apa sholat juga bisa, karena Nabi juga begitu disebutkan dalam sebuah hadis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak hadahu amrun badirin dasar. Nabi itu ketika beliau hadaba itu apa bersedih, badirin dasar. Nabi itu sholat. Mungkin karena tadi emosi sehingga sedih dan lain sebagainya. Bagaimana memang sholatnya? Tapi kita selesai. Maka ketika mengontrol emosi itu mentalnya dan lain sebagainya itu ada terapi namanya dalam Islam. Terapi bisa sabar, ya, zikir, atau salat, atau bisa juga dengan terapi dengan sedekah. Sedikit Membantu orang orang lain. lain. Kalau dalam emosi tadi mungkin bekerja dengan zikir atau sabar, atau bisa juga dengan berwudu. Masih Lebih marah, tenang ya. mamanya kan masih terkontrol, berwudu pada kita. Semua terjawab untuk pertanyaan yang sudah tadi ya, Ustaz ya. Oke, mungkin ini kita lanjut lagi ke iklan lagi, Ustaz ya. Kita istirahat dulu sebentar ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga ataupun closing statement, Ustaz ya. Kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan bareng tak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen ketiga ataupun sebagai closing statement dari tasyah kita, yaitu Ramadan sebagai bulan berbuka ya. Pada Ustaz langsung saja sampaikan tentang Ustaz. Pemirsa dan para sering pada ini sebagai closing statement tadi siang ini karena kita kan sedang dan kita yang lebih baik jiwa itu kita ambil mungkin dari aturan berpuasa, karena itu bagian dari kajian. Sama-sama kita lihat orang yang berpuasa itu banyak Allah. Jadi takwa itu di bahasa Arab itu punya 4 takwa atau ya kain, artinya itu tawadu. Apa itu artinya? Orang yang berhasil dari Ramadannya dari diri dan dari pribadi yang tawadu. Apa itu pribadi yang tawadu? Pribadi yang merendah diri. Nah, ketika ada orang yang dia merasa lebih dari orang lain, lebih suara atau lebih taat, lebih alim, di sana ada permainan setan itu yang sangat halus sekali. Bahkan orang yang pertama kali menyembuhkan diri merasa lebih dari orang lain, apa kata iblis itu kalau kita lihat? Ana khairun min, saya lebih baik darinya. Ketika seseorang merasa lebih saya lebih baik, orang di sana ada jadi apa yang terjadi? Siapapun kita, kalau dia merasa jangan pernah merasa lebih hebat, karena itu akan bisa menimbulkan kakak kesombongan. Jadi walaupun kita ada
anugerah yang diberikan Allah, jadilah menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, hamba-hamba Allah yang sombong, yang tidak membanggakan. Itulah Allah yang dinilai kita. Kemudian yang kedua itu adalah kokoh, itu artinya qanaah. Apa itu artinya? Dia dilatih, dididik menjadi orang yang qanaah, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan. Dia meyakini bahwa hidup itu yang berusaha saja, selebihnya itu dikembalikan kepada Allah. Dapat sedikit, dapat banyak, lebih alhamdulillah lagi. Senantiasa dia bersyukur dan tidak ingkar. Allah itu merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Kemudian yang ketiga itu adalah wara'. Wara' itu artinya hati-hati. Apa itu maksudnya? Menjauhi perkara yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat itu artinya sesuatu yang tidak jelas. Terlebih sekarang generasi Z sering mengatakan sekarang kalau zaman now itu kadang-kadang sulit membedakan antara yang halal dengan yang haram. Banyak setipis kulit bawang. Kadang-kadang baik pekerjaan, kantor, bedakan yang halal dengan yang haram itu kadang-kadang hanya setipis kulit bawang saja. Padahal dia sudah meyakini kalau diambil dia sudah tidak hati, tapi karena mungkin lingkungannya, pergaulannya, atau mungkin teman sebagainya, yang sudah tahu pun dia itu bukan haknya masih ambil orang lain. Kita orang yang bertakwa kita dilatih tidak suara tidak seperti itu, tidak mau mengambil yang tidak miliknya, karena itu nanti berat dibawa ke rumah, diberi keras, dan ayam, diberi keras istrinya, dihidangkan ke anak-anaknya, masuk ke perut, kemudian tangan berubah jadi darah dia, dan dalam lalu kita, sehingga nanti akan melahirkan generasi-generasi yang bejat akhlaknya, yang tidak bermoral, yang kita dididik, diajari, dilatih seperti apa? Memukul ban. Jadi tidak ada maksudnya melahirkan generasi-generasi yang moral yang sulit. Dan kemudian yang keempat yang terakhir itu adalah ya, kita dilatih di Ramadan. Apa artinya? Bahwa kehidupan dunia ini akan berganti dengan menghadapkan itu sebuah keyakinan, karena tidak ada satupun kita semua yang kekal dan abadi. Kita semua akan kembali ke keyakinan, sehingga dia mempersiapkan diri. Bahkan satupun di antara kita tidak ada yang bisa menolak tua. Satupun tidak ada. Kita semua akan kembali menua. Kita akan berpuasa. Lalu anak, remaja, dewasa, sudah tua. Baru rasanya kita masih kuliah, masih muda, sekarang tiba-tiba udah tua. Jadi dia mempersiapkan diri. Anda yakin bahwa dunia ini akan berganti dengan akhirat, karena akhirat itu banyak sebenarnya. Dunia ini sementara, maka disebut dengan dunia itu dana, artinya sebentar, sebentar. Jadi dia memperbaiki diri, memperbaiki keluarganya, berusaha memperbaiki masyarakatnya, untuk mempersiapkan diri. Di orang yang bertakwa itu salah satunya di antara yang harus ada yang mungkin itu. Oke, dan tak terasa ya sudah masuk ke sesi terakhir ataupun closing statement kita di Tausiah hari ini. Mungkin demikian perbincangan kita di hari ini Ramadan sebagai bulan tarbiyah ya. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama menjadi pengingat bahwa Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi madrasah yang mendidik hati, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kepedulian sosial ya. Dan terima kasih juga untuk Ustadz yang telah memberikan arahan ataupun tausiahnya di siang hari ini. Semoga apapun yang sudah disampaikan menambah wawasan kita untuk lebih memperbaiki diri ya rekan-rekan ya. Dan nantikan kembali kajian Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di formasi pukul 13 hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat ya.
Sekian dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.